Perkenalkan, nama saya Rizal Lukman, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2023 dari LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kali ini saya akan membawakan materi PPL dengan judul Berpikir Kritis dan Mencintai Ilmu dan Teknologi. Bagaimanakah keseruannya? Mari kita saksikan bersama-sama. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Oke, good. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Pagi hari ini kita ketemu lagi di pelajaran kita. Nah, ini nanti kita bersama-sama bareng-bareng pagi hari ini kita akan belajar mengenai Al-Quran dan hadis. Sebelumnya saya ingin ngecek piket hari ini apakah sudah menyelesaikan kebersihannya ataukah belum. Kita cek dulu. Bersih? Bersih ya? Oke, tahu apa itu kebersihan? Oke, berarti kalian sudah tahu bersih itu adalah bagian dari iman, dan biasanya kalau kelas kita bersih itu, maka belajar pun jadi lebih nyaman dan lebih menyenangkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya nanti ketua kelasnya menyiapkan untuk berdoa bareng-bareng. Setelah berdoa, nanti kita tadarus bersama-sama, dan semoga nanti darusan ini bisa membawa kita amal kebaikan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Oke, silahkan dipimpin ketua kelasnya untuk berdoa dan dilanjutkan dengan tadarus bersama-sama. Siap, gerak. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amin. Ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul alim. apa yang telah kita baca dari Al-Quran ini bisa menambah kita semakin sehat dan semakin semangat untuk belajar. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar bareng-bareng pada tema tentang Al-Quran dan hadis. Tapi sebelumnya saya ingin tahu kelas ini sudah masuk semuanya ya? Ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Ada yang tidak hadir? Yang tidak hadir siapa? Kenapa? Sakit? Sakit. Oke. Semoga teman kita yang sakit yang belum bisa berangkat
semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai ya, saya bagikan kelompok, ada 4 kelompok dan nanti masing-masing kelompok itu bisa berembuk bersama, berembuk bareng-bareng untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke, semua sudah siap? Siap? Oke, mana semangatnya? Semangat! Semangat! Naswara, jempol tenang. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Kita jeda dulu lah sebelum kita mulai. Jika saya mengatakan, ya, saya mengatakan, kalau kau cinta Allah, sebut Allah, Allah. Jika kau cinta Nabi, sebut Nabi, Nabi. Jika kau cinta Allah, jika kau cinta Nabi, mari kita takbir bersama, Allahu Akbar. Itu ya. Oke, bareng-bareng kompak. Bareng-bareng, yuk. Jika kau cinta Allah, sebut Allah, Allah. Jika kau cinta Nabi, sebut Nabi, Nabi. Jika kau cinta Allah, jika kau cinta Nabi, mari kita takbir bersama, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dari kita. Oke, nanti kita akan bahas mengenai Al-Quran, ya, Al-Quran dan hadis yang terkait mengenai berpikir kritis dan mencintai iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, sebelum ini ya nanti kalian bisa membuka buku yang sudah ada, baik itu buku cetak maupun buku yang elektronik, kemudian kombinasikan dengan menggunakan teknologi seperti biasa. Silakan nanti kita gunakan LMS yang ada di dalam sekolah kita. Di situ sudah ada beberapa materi dan ada beberapa tema yang akan kita pelajari selama kita belajar 1 semester ini. Bab pertama ini mengenai Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis dan mencintai iptek. Ini kita kemas di dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Ali Imran, ayat yang ke-190 sampai ke-191. Ini yang menceritakan tentang berpikir kritis. Kemudian kalau mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi itu pada surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ayat yang ke-33. Nanti kita bahas bareng-bareng tema mengenai berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti masing-masing kelompok berembuk bareng, ya, berdiskusi bersama-sama mengenai tema ini. Kita selesaikan, silahkan bisa menggunakan berbagai macam sumber, bisa menggunakan LMS yang sudah ada, ya, di si Pintar Nuswara, dan silahkan kombinasikan dengan menggunakan buku yang sudah saya sediakan, sudah kami sediakan, baik itu yang elektronik maupun yang bentuknya fisik buku. Silahkan gabungkan pula, tambahkan pengetahuan untuk bisa nanti menyelesaikan masalah ini, yaitu di surfing atau browsing di internet. Nanti bisa menggunakan peralatan yang punya HP, silahkan nanti gunakan, yang punya laptop bisa digunakan. Itu ya. Oke, semuanya ready? Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, sekarang ya hari ini temanya sudah, sekarang tujuannya apa tentang pembelajaran ini Al-Quran hadis, tentang berpikir kritis dan juga mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam surat Ali Imran ayat ke-190 dan sampai 191, dan juga surat Ar-Rahman ayat ke-33. Tujuannya apa setelah kita belajar ini? 1, kalian bisa membaca Al-Quran, terutama surat Ali Imran 190 sampai 191, dan bisa membaca surat Ar-Rahman ayat ke-33. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah belajar
ini Al-Quran, maka diharapkan kalian bisa mengartikan ayat Al-Quran berkaitan dengan berpikir kritis dan mencintai iptek dalam surat kedua tadi ini. Tuh. Yang ketiga, tujuan ketika kita selesai belajar ini adalah bisa menganalisis dan mengambil tajwid yang ada di dalam kedua surat ini, surat Ali Imran dan surat Ar-Rahman. Kita nanti kalian bisa menganalisis, mencari ya tajwid yang ada di dalam kedua surat itu. Yang berikutnya tujuan adalah kalian bisa mengambil makna yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Ar-Rahman 33. Isi makna, isi kandungan dalam kedua ayat ini. Kemudian yang terakhir yaitu kalian bisa mencari hadis, tidak hanya Al-Quran, hadis yang menceritakan tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, nanti kalian bisa survei, ya, bisa explore dengan menggunakan HP, dengan internet, baik itu melalui LMS yang ada, di situ juga sudah ada, tinggal kalian mencari masuk ke dalam kelasnya kalian masing-masing di LMS sudah ada. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, sekarang kalian mengelompok. Kalau sudah, silahkan kita berkelompok, ya. Berkelompok, kursinya bisa dikumpulkan ataupun memepet dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan mengelompok dengan kelompoknya masing-masing. Silakan, ayo. Kursinya dipepetkan biar bareng-bareng. Biar duduknya bersama-sama, berjejeran. Ini kelompok sudah mengelompok, sudah ada alat tulisnya. Oke. Kelompok 3 bagaimana sudah? Sudah. Oke. Saya akan menampilkan video berkaitan dengan penggunaan teknologi dan juga bagaimanakah kalian nanti bisa berpikir ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Tuh ada planet yang jumlah 9 tuh ya, Merkurius, Jupiter ya, itu Mars ya, yang kuning itu Mars ya, Venus. Kita mulai dari situ, perhatikan ini bumi yang kita pijak ini, perhatikan.
ada galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti. Itu kumpulan dari berbagai macam galaksi. Itu banyak galaksi yang ada di jagat raya. Setelah kalian melihat video tadi, sudah ada gambaran. Oke, video tadi saya sampaikan. Pernahkah kalian membaca Al-Quran? Pernah membaca ayat Al-Quran? Pernahkah kalian di dalam membaca Al-Quran ada bacaan tajwid? Ada? Nah, kemudian saya lanjutkan. Ketika kalian membaca Al-Quran, pernah tidak memberikan arti ataupun mengolah-olah itu adalah kalian tahu artinya? Pernah? Pernah? Pernah. Oke. Apa ya makna yang dapat kalian sampaikan dari tayangan video ini jika dikaitkan dengan Al-Quran, yaitu yang berpikir kritis dan juga mencintai ilmu dan teknologi dalam surat Ali Imran ayat yang ke-190 sampai 191. Nomor 2, kira-kira apa? Bermacam-macamnya galaksi. Bermacam-macam? Galaksi. Oke. Kelompok ini kelompok berapa? Tentang apa? Tentang alam semesta. Tentang alam semesta. Oke, kelompok yang ke sana kelompok berapa? Kelompok 1. Keberadaan jagat raya. Kelompok 1 video tentang Keberadaan jagat raya. keberadaan jagat raya. Kelompok 3 apa video itu tentang apa? Tentang Planet di angkasa beserta galaksi beserta jagat raya. ya, galaksi dan ada galaksi, ada planet-planet yang ada di jagat raya. Kelompok 1 itu membahas mengenai surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Ar-Rahman ayat yang ke-33. Yang kelompok 1 selain membaca dan menerjemahkan, juga nanti menyampaikan tentang potongan-potongan ayatnya. Nanti kalian tulis di dalam kertas disampaikan ke depan, kemudian ditempelkan di papan tulis untuk diterjemahkan. Kelompok 2 tugasnya adalah melanjutkan kelompok 1, analisis tajwid, ya, analisis tajwid yang sudah dibuatkan oleh kelompok 1 dalam bentuk potongan-potongan ayat. Kelompok 3 tugasnya adalah makna yang terkandung dalam 2 surat itu. Isi kandungan dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dan Ar-Rahman ayat 33. Ya. Kelompok keempat. Oke, kelompok keempat tugasnya mencari hadis. Ini berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, silahkan bisa diselesaikan sekarang.
bisa membacakan kemudian menempelkan ayatnya ke dalam papan di atas papan tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil Tilafi laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Oke, lanjut. Surat Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantiannya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan terbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia." Ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Apa arti dari liulil albab? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Arti liulil ahbab adalah bagi orang-orang yang berakal. Gimana? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tajwid pada ayat di atas. Yang pertama, inna. Hukumnya hunah sebab huruf nun bertasydid, membacanya dengung serta ditahan selama 3 harokat. Hukumnya alif lam syamsiah sebab huruf lam bertemu huruf syamsiah. Kami dari kelompok 3 akan bertanya, ada berapa hukum bacaan Al-Syamsiah pada surat Ar-Rahman ayat 55? Kalau tidak ada, saya akan menutup presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Mungkin ada yang ingin menyampaikan hasil diskusi kita pagi hari ini dengan sebuah kesimpulan. Setiap orang harus bercita-cita memiliki iptek yang tinggi sebagaimana peran para ulama. Sehingga sampai kini meski sudah wafat, ilmu masih bermanfaat untuk generasi akan datang. Dan harus menjadi kesadaran bersama bahwa untuk menjadi ulama itu bukan hal yang mudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oh, kelompok 2. Oh ya, kelompok 2. Mohon maaf. Kelompok 2 hebat bisa menyimpulkan. Oke, sekarang yang kelompok ini. Penciptaan alam semesta dan silih bergantinya siang dan malam pusaran angin. Keteraturan lintasan benda-benda langit dan bumi dengan segala isinya. Semua itu jangan dijadikan sebagai peristiwa biasa, tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan sehingga keberadaannya dapat diambil sisi positif dan negatifnya, melalui akal pikiran serta akal budi yang dimiliki seseorang. Cukup sekian ya pertemuan kita kali ini, dan semoga bisa membawa manfaat, dan semoga apa yang kita pelajari pagi ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebagai penutupnya, nanti di LMS sudah ada yang namanya post test, post akhir, nanti bisa diselesaikan. Saya tunggu sampai 3 hari ke depan. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Oke, yayanya terakhir. SMK
Bisa. Hasan kah? Hebat. Neswara? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan lebih semangat, lebih bahagia lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.